kasih-Nya tidak pernah terbatas. Marilah kita wujudkan persekutuan tubuh Kristus melalui ibadah minggu saat ini. Bersama-sama kita mengawali dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama, mulia, mulia namanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah minggu pada saat ini kita dasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memeliharanya dengan setia. Keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta umat-Nya. Amin. Bapak Ibu, silakan. Tema ibadah minggu kita pada pagi hari ini yaitu menghayati panggilan Tuhan dengan hidup memuliakan Allah. Mari kita sambut dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 161, Segala Kemuliaan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri kita akan datang kepada Allah, dan kiranya kita senantiasa bersandar kepadanya sebab
di tangannya hidup kita, dosa dan kesalahan kita ada di dalam kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang ya Tuhan merendahkan diri kami di hadapan-Mu, mengaku atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah dan ampunilah umat-Mu ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali oleh kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali karena Engkau tidak menghitung kesalahan-kesalahan kami dan tidak membalas kepada kami setimpal dengan dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni ya Tuhan. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Sebelum kita akan mendengarkan berita anugerah kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Efesus 2 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat diselamatkan. Amin. Demikian besarnya kasih dan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara semua. Dan berbahagialah kita yang sudah diampuni dosa dan segala kesalahannya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita respon dengan kita memujikan NKB 116, siapa yang berpegang. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang mengasihi dari Gusti Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan dalam hati. Selamat pagi ya Tuhan. Kami kembali menghampiri kuasa-Mu yang kudus. Kami hendak mengucap syukur dan terima kasih atas nafas Tuhan yang Tuhan berikan pada kami, atas kesehatan, kekuatan, dan juga mengizinkan kami semua yang ada di tempat ini, baik yang ada di gereja maupun di rumah, untuk bersama-sama mendengarkan akan sabda Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya apa yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami jadikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami. Berkati hamba-Mu
Saudara Jarwaning Adi Daniel yang akan menjabarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hendaknya seturut dengan firman Tuhan. Kami akan buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai yang ke-38. Saya ulangi, Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Lembaga Indonesia memberi judul Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bacaan selanjutnya yaitu terambil dari Kejadian 45 ayat 13 sampai 11 dan ayat yang ke-15 yang demikian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat."
Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayat yang ke-15, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar, membaca, serta merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nggih, Bapak Ibu dan saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Shalom. Ya, tema khotbah kita pada pagi hari ini yaitu memuliakan Allah, mengasihi sesama. Ya, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak sedikit orang yang memahami bahwa memuliakan Allah ialah dilakukan dengan cara mengikuti ibadah-ibadah, baik ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah kategorial, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, memang hal tersebut tidak sepenuhnya keliru. Namun memuliakan Allah tidak cukup hanya dengan melakukan hal-hal yang bersifat ritualistik tersebut. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, refleksi pengalaman hidup yang dialami oleh Yusuf merupakan hal yang penting untuk dilihat sebagai dasar seseorang untuk memuliakan Allah. Penderitaan dan kesusahan oleh saudaranya sebenarnya dapat dijadikan alasan yang kuat bagi Yusuf untuk membenci, marah kepada mereka. Namun hal yang sangat istimewa itu yang dilakukan Yusuf tidak membenci ataupun marah kepada saudaranya. Namun bahkan ketika para saudaranya datang ke Mesir guna mencari persediaan makanan yang kala itu sedang mengalami bencana kelaparan karena di Kanaan sedang
mengalami bencana, kelaparan yang sangat-sangat memprihatinkan gitu. Pada saat itu ya Yusuf menerima mereka dengan penuh kehangatan, dengan penuh sukacita. Bahkan Yusuf memeluk mereka, mencium mereka sampai Yusuf meneteskan air mata. Nah, hal tersebut ia lakukan dengan cara memperkenalkan dirinya kepada saudaranya yang sebenarnya sudah tidak mengenali Yusuf lagi gitu. Sudah tidak mengenali dirinya lagi, yaitu orang yang pernah mereka jual kepada saudagar dari Midian yang sedang melakukan perjalanan ke Mesir. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Yusuf melakukannya gitu. Di sini Yusuf melakukannya karena Yusuf percaya bahwa penderitaan yang dialaminya sebelum menjadi seseorang penguasa di Mesir itu adalah merupakan cara Allah mencintai dan menyelamatkan keluarga serta bangsanya, sehingga ia tidak marah ataupun membenci saudaranya. Sebaliknya, ia menyambut mereka dengan cinta dan kerinduan yang mendalam. Jadi meskipun Yusuf dijual, dibuang ke sumur, bahkan ia tidak dicintai oleh saudara-saudaranya lagi, Yusuf beranggapan bahwa itu adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan, jalan yang diberikan oleh Tuhan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Oke, saudara-saudara dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus Kristus pun juga mengajarkan hal yang senada, hal yang serupa. Bagi Yesus, menjalani hidup di dalam kasih kepada sesama ialah sesuatu hal yang mutlak, tidak dapat ditawar, tanpa batas dan tidak bersyarat. Semakin tidak masuk akal ialah tatkala apa yang diajarkan Yesus itu harus diwujud nyatakan kepada musuh kita. Kemudian mengapa Yesus mengajarkan sesuatu yang tidak wajar tersebut gitu kan? Ya, jawabannya sangat jelas gitu. Sebab Allah pun telah terlebih dahulu mengasihi kita. Manusia yang berdosa ini dikasihi oleh Yesus tanpa syarat dan tanpa batas. Dan dengan alat ukur tersebut, maka kita diperintahkan untuk mengasihi sesama kita tanpa terkecuali. Kemudian berdasarkan kedua kisah cerita di atas, kita dapat belajar bahwa memuliakan Allah ialah dilakukan dengan cara mengasihi, sesama kita tanpa terkecuali, tanpa syarat, dan tanpa batas. Artinya tujuan utama setiap orang percaya memuliakan Allah ialah memelihara dan menjaga saudara-saudaranya. Dengan kata lain, memuliakan Allah berarti kita juga harus menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan Allah. Oleh karena itu, saat ini pun kita juga diajak untuk merefleksikan diri, merefleksikan kembali apa motivasi dan tujuan kita beribadah. Sungguhkah dalam sebuah ibadah kita memuliakan Allah, ataukah hanya sekedar rutinitas saja? Ataukah sebenarnya kita malah ingin memuliakan diri sendiri yang dibalut dengan kesalehan ritualistik dan dapat dikatakan bahwa
ibadah yang kita lakukan ialah cara kita memuliakan Allah. Jikalau dalam hati kita muncul sakit hati, kebencian, bahkan amarah ketika melihat atau berjumpa dengan orang yang pernah menyakiti perasaan kita saat kita dalam ibadah, ya apakah hal itu dapat dikatakan kita memuliakan Allah dalam kita menjalani ibadah? Ya bukankah dengan demikian ibadah yang kita lakukan akan menjadi hampa gitu, akan menjadi hampa, kosong dan tidak bermakna. Tidak bermakna karena kasih telah hilang dalam hidup kita, dalam kita menjalani ibadah itu. Nggih, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, tanpa kasih manusia akan sulit melawan penderitaan yang dilakukan, melawan penderitaan yang diakibatkan oleh rasa dendam, rasa sakit hati, iri, curiga, marah, dan lain-lain. Sehingga ajaran Kristus untuk mengasihi bukan lagi sebuah tawaran, melainkan perintah. Sebab di dalam kasih, penderitaan bukan lagi sebab di dalam kasih, penderitaan berubah menjadi sukacita, kematian berubah menjadi kehidupan. Dan di dalam kasih terdapat sesama terkandung sikap untuk memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memuliakan Allah sebagai pribadi yang tidak kelihatan memang bukanlah hal yang mudah dilakukan. Karena setiap orang bisa saja mengatakan telah memuliakan Allah. Padahal sesungguhnya hanya berusaha memuliakan dirinya sendiri. Akan tetapi saat ini kita diingatkan kembali bahwa memuliakan Allah tidak dapat dilepaskan dari laku hidup kasih kepada sesama tanpa terkecuali, yaitu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tidak bersyarat, dan yang selalu berusaha memelihara dan menjaga sebuah persekutuan. Ya, marilah kita melalui firman kita pada pagi hari ini, kita dapat memuliakan Allah dengan kita mengasihi sesama kita. Amin. Saat teduh buat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman rasuli, dan kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami akan menyampaikan warta lesan yang pertama, bahwa nanti sore pukul 4 sore dilaksanakan ibadah wanita, ibadah KPPW Jemaat Simomulyo yang dilaksanakan secara online Zoom dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Penti Kurniasari SSI dari Jemaat Manuan. Yang kedua, ibadah blok Rebuan untuk tanggal 23 Februari juga dilaksanakan secara online, mandiri blok masing-masing yang akan dilayani oleh warga Jajar. Untuk ibadah pagi hari Senin 21 Februari dilaksanakan pukul 4.30 secara online, dilayani oleh Saudara Jarwaning Adi dan Penatua Suwarno. Berikut undangan bagi seluruh majelis jemaat Simo untuk mengikuti sidang majelis jemaat dengan agenda utama yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan jemaat di tahun 2021. Sidang dilaksanakan secara online pada hari Selasa 22 Februari pukul 19 dan diawali renungan singkat oleh Bapak Penatua Budi Prasetyo Adi. Ibadah doa malam dilaksanakan juga secara online pada hari Kamis 24 Februari 2022 dilaksanakan pada pukul 19 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio. Sedangkan untuk ibadah doa pagi dilaksanakan juga secara online pada hari Sabtu 26 Februari pukul 4.30 akan dilayani oleh Ibu Diaken Sriani dan Ibu Yuli Lestari. Selanjutnya untuk rencana unduh-unduh bagi Jemaat Simomulyo, unduh-unduh reguler yang pertama ini akan dilaksanakan pada hari Minggu secara terpusat di Gereja Simomulyo tanggal 13 Maret 2022. Informasi yang terakhir berkaitan dengan Gereja Simomulyo khususnya PPG akan melaksanakan pembangunan ya. Jadi mulai besok pagi akan dilaksanakan pekerjaan meninggikan lantai balai pertemuan. Lantai balai pertemuan di sisi sebelah barat yang biasanya untuk meletakkan peralatan karawitan atau gamelan itu akan ditinggikan 30 cm sehingga selama ini kalau hujan banjir tidak mengenangi untuk peralatan karawitan kita. Dan sekaligus PAMJ juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Antonius Natali Putra, warga Jemaat Blok 10 yang telah mendukung dana pembangunan untuk meninggikan lantai balai pertemuan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengungkapkan ucapan syukur kita melalui persembahan yang didasari dari pembacaan Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian bersama kita mempersembahkan Kidung Jemaat 383, bait yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Ya Tuhan, terima kasih atas segala anugerah berkat yang sudah kami terima. Saat kami menyerahkan ucapan syukur berupa persembahan yang telah terkumpul, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemampuan kepada setiap kami untuk bisa mempersembahkan seluruh kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu. Saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga apa yang dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari saya hantarkan. Segala puji dan syukur hanya kami tinggikan buat Tuhan Yesus yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Pada hari ini kami mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya. Biarlah firman yang kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi mereka. Berikanlah kekuatan iman yang baik supaya mereka dapat terus melayani tempat ini. Biarlah semua pelayan-Mu di tempat ini selalu rindu untuk memberikan waktunya selalu buat Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, mulai dari Presiden
sampai ke RT RW. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka roh kebijaksanaan sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya, sehingga dapat memimpin negara kami dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan setiap usaha yang dilakukan pemerintah dan tenaga kesehatan yang saat ini sedang menghadapi COVID. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka kesehatan sehingga COVID ini, sehingga corona ini dapat segera hilang dari muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap kegiatan kami sepanjang minggu ini, mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kelancaran setiap ibadah kami, baik doa malam, doa pagi, ibadah sekolah minggu, ibadah blog, dan ibadah-ibadah lainnya. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan, kiranya Engkau memberkati setiap pelayan yang bertugas. Berikanlah hikmat dan penyertaan-Mu supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas-Mu dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah setiap penyakit mereka. Tuhan memberikan kesembuhan buat mereka agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan penuh sukacita. Buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan, kiranya juga Tuhan buka jalan bagi mereka. Kemudian bagi saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya juga Tuhan memampukan mereka agar mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka dapat mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan buat adik-adik kami, buat anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, sehingga mereka dapat belajar di sekolah atau belajar di rumah dengan baik tanpa terkendala apapun. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap permohonan kami ini bukan karena kehendak kami, tetapi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari, setiap saat. Inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan akan kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang kita pujikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam
persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kasih oleh Tuhan Yesus, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa beserta umat-Nya dari saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu silakan duduk.